Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul di dalam pertemuan kali ini, pada pertemuan yang kedua. Salat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan sampai zaman yang terang benderang seperti ini. Ya. Untuk menghemat waktu langsung aja kita mulai ya. Materi kita yaitu materi yang kedua. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana tata cara memandikan mayat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tata cara selanjutnya dalam kepengurusan jenazah. Apa itu? Tentang tata cara mengkafani mayat. Nah, diharapkan para peserta semua perhatikan dengan seksama dan jelas apa yang disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke? Yuk kita mulai aja. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara kepengurusan jenazah, khususnya tata cara mengkafani mayat. Nah, ada sebuah hadis yang berbunyi, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya, hendaklah melakukan dengan baik. Nah, teman-teman, hukum mengkafani jenazah ini fardu kifayah. Mengkafani mayat itu berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, bukan merah. Ya. Setelah mayat selesai dimandikan, sebelum disolatkan serta dikubur, jenazah itu dikafani terlebih dahulu. Sebenarnya mengkafani mayat sudah cukup dengan satu lembar kain saja. Ada pendapat yang menyebutkan seperti itu. Jika dapat menutup seluruh tubuh si mayat atau menutup seluruh aurat si mayat. Namun kalau memungkinkan, hendaknya mengkafani mayat ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, dalam mengkafani mayat ini, sudah sepatutnya kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah kita persiapan nih, persiapan untuk mengkafani mayat. Sebelum kita masuk kepada materi, kafan yang dipakai untuk kita dalam mengkafani mayat yaitu kafan yang berwarna putih. Ingat, warna putih, jangan merah putih. Kafanilah mayat laki-laki dengan 3 lapis dan mayat perempuan dengan 5 lapis. Laki-laki 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Nah, 5 lapis ini terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus. Dan kemudian dibungkus 1 lapis lagi agar lebih sempurna. Nah, lalu setelah dibungkus nantinya, lulurilah mayat tersebut dengan semacam cendana, yaitu wangi-wangian yang biasa untuk mayat. Kecuali mayat yang berihram, nggak usah. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani mayat. Apa aja? Yang pertama,
jangan mengkafani mayat secara berlebihan. Yang kedua, untuk mengkafani mayat yang sedang melakukan ihram, maka cukup dikafani dengan kain yang dipakainya untuk ihram. Catatan, bagi laki-laki nggak boleh ditutupi kepalanya, dan bagi perempuan tidak boleh ditutupi mukanya, serta tidak boleh diberi wangi-wangian. Itu untuk perempuan. Nah, lalu gimana mayat yang mati syahid? Nah, untuk mayat yang mati syahid, itu cukup dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya. Terus ada pertanyaan lagi, kalau misalnya perang, bajunya banyak darahnya, nggak apa-apa. Jadi, kain yang dipakai di tubuhnya itu, meskipun banyak darah, nggak apa-apa kita gunakan untuk mengkafaninya. Nah, selanjutnya, yang perlu diingat, biaya kain kafan ini digunakan dari harta peninggalan si mayat. Jadi kalau mayat meninggalkan harta, biaya untuk kain kafannya ini dibelikannya menggunakan harta si mayat. Nah, lalu alat apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, kain kafan kurang lebih 12 meter. Yang kedua, kapas secukupnya. Yang ketiga, kapur barus yang telah dihaluskan. Kapur barusnya dihaluskan terlebih dahulu. Yang keempat, kayu cendana yang telah dihaluskan. Yang kelima, sisir untuk menyisir rambut si mayit atau jenazah. Yang keenam, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang udah dipotong-potong. Gitu. Nah, kita lanjut, langsung masuk ke tata cara mengkafani jenazahnya. Oke. Pada kesempatan kali ini, dikarenakan kita melalui daring atau dalam jaringan, sehingga kita susah untuk mempraktikannya secara langsung, maka dari itu saya telah menyiapkan beberapa video yang bisa kita gunakan sebagai media untuk memperjelas apa yang sedang kita bahas pada hari ini. Oke, pertama kita letakkan tali pengikat kain kafannya itu sebanyak 7 helai. Nah, di mana aja? Yang pertama di bagian atas kepala, yang kedua di bagian bawah dagu, yang ketiga di bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, yang keempat di bagian perut, lalu di bagian lutut, lalu di bagian betis, dan selanjutnya di bagian bawah telapak kaki. Oke, kita lihat videonya. Talinya ini tidak ada keharusan berapa talinya. Yang jelas talinya hanya dimasukkan. Jadi ada 7 tali ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian sebelum kita Oke, itu tadi cara kita meletakkan tali-tali untuk kafan sebanyak 7 helai. talinya ini tidak ada. Oke, langkah selanjutnya, bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan sebagian saja. Sedangkan lapis ketiga kita bentangkan di tengah-tengah. Oke, kita lihat tata caranya. Setelah itu kita siapkan ada komis. Cara pembuatannya bisa seperti ini. Satu kain yang bisa menutup. Nggak tahu. Oke, sebentar ya.
Oke, kita lanjut. Kita lihat tata caranya. Kemudian kita belah seperti ini. Atau kainnya, kalau nanti kainnya itu bisa kain ini dipotong 2 kali lipat panjang kain nanti untuk tetap jalan. Kemudian yang ketiga ini tidak atau sekarang ayat. Kemudian untuk lapis yang selanjutnya yang terakhir adalah untuk sarung dan bawah. Caranya yang pertama ini kesempurnaannya ini ada 5 lapis. 5 lapis itu antaranya yang pertama kain yang itu yang untuk semua tubuh mayat atau begini pertama. Kemudian yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ini Oke, itu tadi tata cara membentangkan kain kafan dengan susunan yang sesuai. Ya. Lalu yang selanjutnya, kita letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan alas di sebelah atas. Nah, letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala si mayit. Nah, lalu, bentangkan kain yang sudah disiapkan. Lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher si mayit. Nanti untuk dipasangkan sebagai baju. Nah, lalu bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Nah, letak kain sarung ini diperkirakan ada di bagian, ada di bagian pantat mayit. Nah, langsung ada juga yang menggunakan bujur kain cawat untuk menutup alat vital si mayit. Dan yang ketiga ini kita sarungnya setelah ini dikatakan 3 lapis, yaitu terdiri dari 2 kain yang menutup semua anggota tubuh mayit, kemudian ada sarung, ini 3 lapis, ada sarungnya, kita pakai sorban, kita taruh di sini, surbannya, kan kira-kira nanti kepala di bagian sini, nanti tinggal memasangkan. Kemudian yang terakhir ini, itu kerudung yang berbentuk dengan yang berbentuk segitiga. Nanti kepala di bagian sini. Bagian sini, kepalanya bagian sini. Kemudian untuk bagian sini. Setelah terpasang seperti ini, maka kemudian mayat kita taruh di sini. Ini kepalanya. Oke. Itu tata cara sebelum mayit diletakkan ke atas kain kafan. Selanjutnya, ya, lalu kita letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Nah, tutupin mayitnya pas detakan untuk menjaga auratnya. Nah, sebelum dilipat, kain sarung yang udah disiapkan tadi itu, sebelumnya mayit itu kita sisir dengan sisiran tadi kita sudah siapkan. Sisir rambut mayat itu ke belakang. Lalu ada yang juga menggunakan cawatnya. Cawat itu adalah penutup bagian vitalnya. Lalu tutup lubang hidung mayit, lubang hidung telinga dengan kapas yang bulat. Nah, tadi kan sebelumnya alat-alat yang kita siapkan itu salah satunya kapas. Nah, itu gunanya untuk menutup lubang hidung, lubang telinga yang ada di mayit. Nah, lalu sedekapkan kedua tangan mayit dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Nah, setelah itu
Tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan. Apa aja seperti sendi jari, mata kaki, bagian dalam dan luar, lingkar lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan, siku, pangkal lengan, ketiak, leher, dan wajah atau muka. Nah, gimana cara membuat sarungnya? Atau cara membuat sarung yang akan kita lipat nanti kepada di bagian pantat si mayit itu, caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran si mayit. Oke, kita lihat. Maka kemudian mayit kita taruh di sini. Jadi kepalanya tepat pada tempat lubang tadi, ini pada pundak tadi. Yang pertama, ini tetap ketika mengkafani mayit jangan lupa ini harus tetap tertutup dengan kain atau apa untuk menutup aurat. Yang pertama, kita bukan bagian sarungnya dulu. Sarungnya dulu kita tutupin. Sarungnya kita pakaikan dulu sarungnya. Ini. Setelah ini terpakai, kemudian komisnya. Maka kemudian mayit kita taruh di sini. Oke. Kepalanya. Maka kemudian mayit. Nah, setelah mayit dipakaikan sarung, selanjutnya kita akan menggunakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit, bisa juga di bawah punggung. Nah, caranya gimana membuat baju? Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih, itu dilipat menjadi 2 sama lebar. Nah, lalu gunting sudut bagian tengahnya menjadi segitiga. Itu untuk membuat baju si mayit. Ini cara memakaikan bajunya. Setelah komisnya ini selesai sempurna terpasang, kemudian kita pakaikan untuk serbannya. Lalu kita pakaikan surban. Diikatkan. Ini selesai, kemudian kita kain yang pertama 1 kali dulu. Lalu kain kafannya kita pakaikan melingkar ke seluruh tubuh si mayit, selapis demi selapis, sambil ditarik ujung atas kepala maupun ujung kaki bawah. Kemudian lapisan yang kedua, ini kemudian kita tinggal Nah, jika sudah dilipat kain kafannya, kita ke tahap selanjutnya. Ya. Ya. Nah, kemudian kita talikan tali-tali yang sudah disiapkan. ikat dengan tujuan agar kapanan ini nanti ketika dibawa ke tangan tidak terbuka auratnya. Ini untuk mengikatnya supaya kuat agar tidak. Cara mengikatnya kita menggunakan simpul yang hidup atau ikatan yang mudah dibuka. Jangan ikat mati. Yang kuat, setelah itu talinya pakai tali wangsul, jangan tali mati. Nanti kalau ibaratnya nanti setelah si mayit atau si jenazah sudah di makom atau sudah di kuburan, itu nanti kan biasanya dibuka tali pengikat kain kafan ini atau pengikat si jenazah ini. Demikian tadi tutorial. Oke. Nah, ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, sebelum ditutup bagian kepalanya, dibenarkan kepada ahli warisnya melihat atau mencium si mayit. Oke.
Sampai situ saja penjelasan kali ini tentang cara pengkafanan mayit atau jenazah. Jika ada pertanyaan, langsung aja bisa ditanyain lewat grup WhatsApp atau secara chat pribadi. Kenapa? Karena jika kita tanyain di Zoom, mungkin akan terlalu lama ya, dan juga makan banyak kuota. Kasihan teman-temannya. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wallahumma fikil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman semuanya.